Waalaikumsalam, Bu. Anak Ibu sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Siap, Bu. Oke. Ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tolong yang rapikan tempat duduknya dan ada yang tidak berkepentingan dengan pelajaran Ibu hari ini, tolong disingkirkan. Ya, Bu. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Berapa orang yang nggak datang hari ini? Banyak, Bu. Nah, kenapa kok banyak? Pada kemana semuanya? Karena ada virus corona tuh, Bu. Oh, begitu. Ya, Bu. Kita itu sebenarnya nggak usah takut ya sama virus corona itu. Kenapa tuh, Bu? Kan ajal kita, kalau kita matikan itu kan sudah takdir, sudah ajal dari sang pencipta kita kan. Jadi nggak usah takut sama corona. Ya, Bu, nanti saya bilang, Bu. Jadi yang hadir cuma Wulan Sari. Iya, bersama Rahimah, Bu. Rahimah tadi agak telat katanya, Bu. Oh, gitu. Ya. Oke. Wulan sama Rahimah yang hadir ya. Iya, Bu. Pelajaran kita minggu lalu itu apa? Tentang amanah, Bu. Amanah. Iya. Amanah itu apa? Amanah itu, Bu, orang yang dapat dipercaya, Bu. Misalnya kalau kita disuruh orang, apa yang disuruh itu kita lakukan, Bu. Dan misalnya yang disuruh itu membeli sesuatu, dan sesuatu itu harus kita kembalikan, Bu. Seperti apa yang dibilangnya dari awal. Gitu, Bu. Pintar, Ulan. Terima kasih, Bu. Berarti Ulan ini suka mengulang pelajarannya di rumah ya? Iya, Bu. Makanya nyambung pas masuk pagi ini. Ada yang baca silabus tadi malam? Apa materi kita? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Ya. Oke. Materi kita hari ini itu masalah ya. Ya, Bu. Jadi materi kita itu judul besarnya itu adalah hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar dan Bermaaf. Jadi hari ini Ibu hanya membahas tentang ikhlas saja dulu ya. Ya, Bu. Ibu mau tanya, ikhlas itu menurut definisi Ulan sendiri apa? Ikhlas itu, Bu, membantu seseorang tanpa mengharapkan suatu imbalan, Bu.
hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari pahala. Bagus. Jadi ikhlas itu hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Iya. Di sini pengertian ikhlas itu secara bahasa bersih hati, tulus, dan rela. Apa tadi? Bersih hati, tulus, dan rela. Itu ikhlas secara Bahasa. Jadi ada pula dalam perspektif agama Islam, ikhlas itu berarti niat perbuatan amal soleh secara tulus tanpa pamrih manusia, melainkan hanya mengharapkan ridho Allah semata. Jadi kita itu kalau menolong saudara kita itu tidak boleh minta imbalan, kita tidak boleh pamrih gitu ya. Iya. Selanjutnya itu dasar hukum ikhlas itu anak-anak ibu tahu dasar hukumnya apa? Tidak, Bu. Dasar hukum ikhlas itu ada dalam surat An-Nisa ayat 146. Ada yang tahu apa bacaan An-Nisa ayat 146 ini? Bulan Sari? Tidak. Nggak ada dalam Al-Quran. Enggak. Nah, diikuti ibu ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Al-mu'minina ajran 'azima. Di sini Allah menjelaskan tentang perilaku ikhlas, yang artinya itu kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman pahala yang baik, pahala yang besar. Jadi perilaku ikhlas itu adalah Allah akan menggantikannya dengan pahala yang lebih besar dan mengumpulkannya dengan orang-orang yang baik. Kita berdoa. Kemudian isi kandungan surat An-Nisa ayat 146 ini, tolong dicatat ya. Ya, Bu. Nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan. Ya, Bu. Isi kandungannya yaitu menjelaskan tentang ikhlas amal seseorang, betul-betul berusaha untuk melakukan amal soleh
yang dapat menghilangkan noda kemunafikannya dengan selalu bersifat jujur, baik dalam berkata maupun dalam berbuat, dan dipercaya memenuhi janji, ikhlas terhadap Allah dan Rasulnya, dan tetap melakukan sholat dengan khusyuk dan tekun, baik di hadapan orang maupun di waktu sendiri-sendiri. Nah, jadi itulah isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 146. Kemudian perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Coba mencontohkan bagaimana perilaku ikhlas itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Bu, tadi pagi saya menolong seorang nenek yang mau menyeberangi jalan Bu. Nah, saya di sana menolongnya menyeberangi jalan yang satu menuju jalan yang lain gitu Bu. Nah, tapi nenek itu mau ngasih saya uang gitu Bu. Ya. Tapi saya tolak Bu. Saya bilang Bu, saya ikhlas Nek, menolong nenek. Nah, itu Bu. Nah, di sana saya tidak mengharapkan uang dari nenek itu Bu, tetapi saya mengharapkan pahala dari Allah itu. Ya, bagus. Itu perilaku ikhlas yang dilakukan ulang tadi ya. Ya Bu. Tapi seharusnya itu hanya memberitahukan ya. Seharusnya kalau kita itu dikasih imbalan sama orang yang sudah kita tolong ya, kita menolongnya dengan berkata saya ikhlas menolong nenek. Seharusnya tidak boleh seperti itu sih, mengatakan ikhlas itu kan ikhlas itu hanya Allah sajalah yang tahu kan bagaimana perilaku ikhlas kita itu terhadap seseorang. Itu sih. Kemudian perilaku ikhlas di sini itu ikhlas dalam mengerjakan tugas. Ikhlas dalam mengerjakan tugas itu banyak. Seperti kita kan sekolah. Jadi kita itu dikasih tugas oleh guru kita di sekolah kan. Pas sampai di rumah itu kita kan harus ikhlas mengerjakannya. Kalau tidak ikhlas, pasti pelajaran itu, pasti tugas itu tidak akan selesai dengan sempurna kan, begitu kan? Dan ikhlas mengerjakan tugas ini ada juga kan mengerjakan tugas rumah, menolong orang tua kan, mencuci piring, menyapu rumah, itu kan itu tugas ikhlas. Kemudian ikhlas dalam beribadah. Apa tadi Man? Yang kedua? Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Ulan seperti apa ibadah ulan di rumah? Ibadah yang seperti apa gitu? Kan ibadah kan banyak, ibadah haji kan, sholat, ya kan Ulan? Ya Bu. Misalnya Bu, ikhlas dalam beribadah itu kita pergi ngaji gitu Bu. Ulan sering pergi ngaji? Sering Bu, kalau nggak pergi ngaji nanti dipukul Bu. Bagus pendidikan orang tua Ulan ya. Iya Bu. Ya, ikhlas dalam beribadah itu ya, seperti yang kata Ulan tadi, ikhlas beribadah adalah seperti mengaji ya, pergi mengaji.
Oh iya, tadi Ulan bilang apa tadi? Dipukul, Bu. Itu bukan perilaku ikhlas namanya, Ulan. Itu bukan gitu. ikhlas dari ibadah. Kalau kita takut dipukul oleh orang tua, kalau nggak pergi ngaji, itu bukan perilaku ikhlas, tetapi itu bentuk keterpaksaan gitu ya. Gitu. Ikhlas dalam beribadah ini contohnya seperti dalam sholat kan, kita itu kan sebagai umat Islam, seorang muslim, kita itu sudah diwajibkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya. Karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab nantinya di akhirat. Jadi kita itu harus ikhlas dalam sholat itu, ikhlas menghadap kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita. Kemudian di sini ada ikhlas dalam memberi pertolongan, seperti yang Ulan contohkan tadi kan, Ya. menolong nenek-nenek yang sedang menyeberangi jalan tadi ya. Ya. Kemudian ikhlas menerima kehendak Allah ini seperti menerima apa ya, kayak sakit gitu, pokoknya. Bu, misalnya ikhlas sama menerima kehendak Allah itu contohnya bencana itu, Bu. Itu Termasuk, Bu. termasuk ikhlas kehendak Allah kan. Bencana itu kan kita nggak tahu datangnya kapan kan. Ya. Hanya di situ sampai situ saja materi yang tentang ikhlas. Jadi Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu, sejauh yang Ibu sampaikan tadi, apakah bisa dipahami dan dimengerti? Insya Allah bisa, Bu. Ibu akan menunjuk ya kalau sudah paham. Ulan, apa makna perilaku ikhlas? Makna perilaku ikhlas itu, Bu, Ya. ikhlas itu merupakan bentuk keridhaan dari sendiri terhadap segala sesuatu yang kita lakukan, yang dikerjakan dengan niat yang tulus, Bu, semata-mata hanya untuk Allah dan tanpa disertai rasa pamrih atau mengharapkan balas budi, Bu. Benar. Jadi ikhlas itu merupakan bentuk keridhaan dari diri sendiri, dari diri kita sendiri ya. Ya, Bu. Kemudian Ulan bisa menuliskan apa itu manfaat dari perilaku ikhlas. Cukup satu saja. Iya. Silakan Ulan. Satu aja, Bu. Iya, satu aja. Manfaat perilaku ikhlas yang dituliskan Ulan itu melatih kita agar bersabar. Ya, benar sekali. Ikhlas itu untuk melatih kita dalam bersabar, menerima segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi di sini Ulan sudah benar-benar, anak-anak Ibu sudah benar-benar paham ya apa itu perilaku ikhlas. Ya, Bu. Jadi Ibu minta tugas kalian di rumah itu mencari perilaku sabar. Kan belum dibahas kan? Ya, Bu. Nanti cari
pengertian dari sabar, dasar hukumnya apa, dan bagaimana bentuk sabar itu dalam kehidupan sehari-hari. Besok itu akan ikut lagi ya. Ya Bu. Jadi sampai di sini pelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.